Mengerti kalian? Atau sering kalian dengar yang namanya kebersamaan? Sering? Di sini nanti kami akan membahas 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya prakarya. Di sini pertama kita membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Pernah belajar bahasa Indonesia sebelumnya kan? Mengenai kebersamaan? Belum pernah? Tapi kalian mengerti apa yang dimaksud dengan kebersamaan? Mengerti kalian? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik, sebelumnya dulu mari kita membahas dari bahasa Indonesia ini. Materi yang dibahas dari bahasa Indonesia ini ada tujuan dari materi ini. Yang pertama yaitu dengan mendengarkan dan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu memahami isi dongeng dan menjunjung. Nanti ada di sini dongeng yang dibacakan, jadi kalian nanti mendengar, memahami dan menyimak. Yang kedua, dengan menceritakan kembali dongeng, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun dengan jujur. Yang ketiga, dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menemukan isi dongeng dengan percaya diri. Yang keempat, dengan kegiatan menceritakan kembali dongeng, siswa mampu menuliskan isi dongeng dengan percaya diri. Berapa tadi tujuan dari bahasa Indonesia ini? 4. Bukan 3? Bukan. Masuk kita dulu di kebersamaan. Tadi belum ada yang menjawab apa maksud dari kebersamaan. Kalau misalnya kita belajar di dalam kelas ini disebut kegiatan kebersamaan atau bukan? Ya. Kenapa disebut dengan kegiatan kebersamaan? Apa nih? Sama betul sekali. Karena banyak orang melibatkan orang lain. Kalau misalnya belajar cuma sendiri, hanya sendiri yang belajar, itu namanya bukan kebersamaan. Itu belajar sendiri namanya. Berarti kalau misalnya apa tadi kebersamaan itu bisa kita sebut segala sesuatu melibatkan orang lain dan hasilnya nanti bisa kita rasakan baik dalam suka dan duka. Di sini sebenarnya ada gambar. Kalian tahu dulu kegiatan upacara bendera? Kalau misalnya kita amati kegiatan upacara bendera itu disebut kebersamaan atau bukan? Apa alasannya? Kenapa disebut dengan kebersamaan? Apa deh? Melibatkan orang lain. Kembali tadi. Kenapa diam terus kalian? Karena melibatkan orang lain. Kalau misalnya kita amati gambar yang melakukan kegiatan upacara itu disebut dengan kebersamaan karena dari awal kegiatan upacara dilakukan hingga akhir sama-sama apa? Sama-sama diikuti. Baik dulu. Untuk di sejauh ini ada yang kalian tanyakan mengenai kebersamaan ini? Ada yang kalian tanya? Ada Chelsea? Tidak ada. Berarti mengerti mengenai kebersamaan ini ya? Kebersamaan apa tadi artinya deh? Apa? Kebersamaan apa tadi Mika? Segala sesuatu melibatkan orang lain. Apa yuk? Kebersamaan? Melibatkan orang lain. Apa sih? Iya apa? Kebersamaan adalah segala melibatkan orang lain. Baik. Di sini dulu mari kita dengarkan. Ada cerita yang mau saya bacakan di depan ini. Nanti kalian mendengar atau menyimak. Silakan dari apa aja. Kita dengarkan dulu cerita ini ya. Nanti ada yang saya tanyakan. Jadi harus mengerti, kalian harus tahu. Kalau misalnya ada yang tidak tahu berarti belum didengarkan tadi cerita yang saya baca. Mengerti? Judul ceritanya di sini yaitu burung dan ikan. Apa judulnya tadi? Burung dan ikan. Di sebuah hutan hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka.
itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing itu di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Katanya, "Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu?" kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Benar, hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian itu?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga ingin cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai," ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," saut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Sudah mendengar tadi cerita yang saya bacakan? Sudah. Ada yang bisa menceritakan kembali pokok dari cerita ini? Apa tadi? Apa judulnya cerita ini? Burung dan ikan. Ada yang bisa menceritakan kembali intinya saja? Apa inti dari cerita yang saya baca ini tadi? Persahabatan. Apa nih? Persahabatan. Mengenai persahabatan, mengenai kebersamaan. Ada lagi? Saling membantu. Ada lagi? Apa Mika? Roy, apa isi dari cerita yang saya bacakan tadi? Cuman itu. Halo. 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 Hai. Halo teman-teman, kok buka itu gua ba? Bilang begini, paling kan ada titik-titik dan ada air, gak Chelsea lagi gitu. Ya, pertanyaannya nih Bella, apa judul dari cerita yang saya bacakan? Siapa yang tahu? Cuci tangan, berdiri. Apa? Berdiri. Burung dan ikan. Bagus, duduk. Pertanyaan kedua. Waktu itu si ikan beristirahat di mana? Siapa yang tahu? Tangan kanan kalau misalnya dikasih tangan di atas apa deh? Di mana? Berdiri. Di mana? Di pinggir sungai. Bagus. Ketiga. Saya juga yang berdiri buku. Di mana juga? Bentar ya. Nah, ini juga mengenai si burung. Tadi si burung ini di mana juga tadi tempat tinggalnya? Di mana? Di atas pohon. Pintar-pintar kalian semua ya. Si ikan ini tadi keinginannya untuk mencari apa? Iya. Kalau si burung? Cacing. Bagus. Mereka ini pada akhirnya bagaimana? Siapa yang bilang bersahabat? Kenapa bersahabat mereka?
sakit. Tidak apa-apa. Siapa? Kita kelas. Mula aku lagi menggambar kita kelas lain dan ini. Biar sih gambar dulu. Bacakan ada apa? Ini bacakan kembali dulu cerita yang saya bacakan tadi. Kita dengarkan ya. Ada ya. Ada binatang yang saling bersahabat. Binatang itu Kalau adalah burung. kalian dengarkan di sana? Tidak. Yang mereka dengar? Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tempatnya di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Lanjut. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu saat sedang memandang biji-bijian itu. Perhatiannya terlatih oleh seekor burung yang berkembang di sana di hari. Tuhan, kenapa Engkau tidak membantu saya untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah penerbangan, burung lalu hinggap di salah satu dalam pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air di dasar air sungai itu. Ia melihat banyak sekali cacing kelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan. Maka burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk berenang dan menangkap cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena dia tidak bisa berenang. Perhatiannya terlalu pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberi poin hasil untuk berenang agar aku bisa meraih cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air dan mendapatkan cacing, dan si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian, lalu mereka berkenalan. Ikan, apakah kau menginginkan manusia seperti? Kata burung, benar, tapi aku tidak punya satu seperti itu. Sebab tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu. Jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip dan sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu. Balas si burung, bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ada si ikan. Oh, ini bagus, aku setuju sama si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Sudah kalian dengarkan tadi di belakang itu? Kedengaran suara si Jasmine tadi sampai di belakang itu? Kedengaran? Kedengaran? Baik, saya tanya dulu sama adik ini, siapa namanya adek? Siapa? Anis. Apa judul dari cerita yang dibacakan kemarin tadi? Burung dan ikan. Di mana beristirahat si ikan, si David? Kalau si burung? Luar biasa. Baik. Untuk materi kebersamaan ini dulu kayaknya sudah cukup sampai di sini. Mengerti kalian tadi apa maksud dari kebersamaan?